akan memberikan otorisasi penembakan torpedo. Disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus. Dan pihak TNI Angkatan Laut khususnya sudah mengerahkan berbagai KRI untuk membantu pencarian dan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari KRI Nanggala 402. Kemudian saya akan sampaikan ini terkait dengan berbagai macam berita yang berseliweran ya terkait dengan penemuan. Saya akan sampaikan begini, ya. Jadi kemarin terdapat temuan tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi yang berbeda. Temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama, heli Panther HS-4211 posisi 07 derajat 49 menit 74 detik Lintang Selatan, 114 derajat 50 menit 78 detik Bujur Timur radius 150 meter. Kemudian katanya Kal Bawean juga menemukan tapi lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya KRI REM atau RM Mata Dinata 331 melaporkan juga menemukan di posisi 07 derajat 51 menit 92 detik Lintang Selatan, kemudian 114 derajat 51 menit 77 detik Bujur Timur. Area sama seluas kurang lebih 150 meter. Selanjutnya, dari temuan tersebut juga ada berita yang kedua lagi. Di samping laporan temuan minyak, KRI REM 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Kontak tersebut kemudian hilang, sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Ya. Jadi saya tegaskan kembali berbagai berita yang disampaikan sudah ditemukan 21 jam itu sebenarnya belum bisa digunakan sebagai dasar. Oleh karena itu saya berharap kepada rekan-rekan media untuk tidak membuat analisa kemudian tidak memberitakan yang mungkin belum dipastikan kebenarannya ya. Sehingga memberikan ketenangan ya kepada masyarakat khususnya informasi ini ya. Baik, sebentar. Maaf, dari Korps Priru. Jadi saya ulangi lagi, diharapkan jadi tadi berita temuan dan juga ada laporan dari KRM itu tidak bisa digunakan sebagai dasar bahwa letak atau kedudukan lokasinya dari KRI Nanggala ditemukan. Jadi sampai saat ini pun masih dilakukan pencarian. Dan sebagai informasi, ya, terdapat beberapa selain tadi beberapa KRI yang sudah dikerahkan, mungkin rekan-rekan sudah tahu ada KRI Rigel, saat ini ada 5 KRI dan 1 helikopter yang melaksanakan operasi pencarian dengan kekuatan di antara kurang lebih dari 400 orang. Kemudian juga KRI Rigel 933 saat ini juga sedang bergerak, yang dulu mungkin KRI Rigel kita libatkan pada saat pencarian Sriwijaya Air. Kemudian juga ada penawaran bantuan dari negara sahabat. Yang pertama dari Singapura, berupa kapal Swift Rescue, dan kapal ini adalah kapal penyelamat kapal selam yang mengalami kendala di bawah air atau Air Sub Rescue. Jadi Swift Rescue ini diperkirakan akan tiba di lokasi pada tanggal 24 April. Kemudian Malaysia juga menawarkan kapal Rescue Mega Bakti akan tiba pada tanggal 26 April. Demikian pula kemarin dari Kabasarnas, KNKT akan membantu pencarian dengan mengerahkan gabungan BPPT Basarnas P3L dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dengan menggunakan kapal Basarnas, jadi akan membawa peralatan. Kemudian tambahan juga sebagai Posko Krisis Center itu direncanakan di Mako Armada 2 Surabaya dan juga direncanakan ada di Lanal Banyuwangi. Beberapa peralatan-peralatan pendukung ya seperti ambulan MHC, ya jadi mobile hyperbolic chamber itu juga disiapkan. Mudah-mudahan apabila memang ditemukan, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan para krunya. Dan barusan saya sampaikan, Bapak Panglima tidak bisa memberikan keterangan sekarang karena memang beliau masih ingin mendapatkan keterangan lebih detail dan direncanakan beliau akan langsung menuju KRI Suharto untuk bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut.
sehingga data detail yang sebenarnya kondisi seperti apa dari beberapa data yang sudah saya sampaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan dengan lebih jelas dan nanti akan juga bersama dengan Bapak Kasal. Jadi barusan disampaikan, permohonan maaf, beliau belum bisa langsung sekarang, ya, karena memang data-data belum bisa didapatkan secara detail, sehingga beliau nanti menyampaikan lebih kronologisnya bersama Bapak Kasal yang kita rencanakan mudah-mudahan nanti sore setelah beliau langsung ini bisa dilihat beliau sudah sampai dan langsung akan ke helikopter, ya, menuju KRI Suharto, ninjau langsung, dapat informasi, segera setelah beliau kembali, kami akan informasikan kembali, mudah-mudahan antara pukul 2, pukul 3, beliau tiba, kita akan laksanakan konferensi pers. Saya juga belum mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, sementara itu sekali lagi tolong berbagai berita yang mungkin kurang atau tidak bisa bertanggungjawabkan sumbernya, mohon tidak disebarkan, tidak disampaikan, tetapi berikanlah ketenangan sebagaimana informasi yang bisa disampaikan. Ya. Sekali lagi kami mohon doa, semua sumber daya peralatan yang ada akan kita kerahkan. Dan kita berharap mudah-mudahan bantuan dan semuanya juga bisa membantu mempercepat untuk menemukan lokasi dari posisi KRI 402 Nanggala. Jadi terima kasih, sekali lagi mohon maaf, segera nanti berita ataupun juga perkembangan dari kapal KRI Suharto yang langsung dengan Bapak Panglima, Bapak Kapolri yang langsung akan bertemu dengan Bapak Kasal untuk mendapatkan info detail. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Kompas dengan Bapak General. Ya. Pak, pertama mengenai informasi ulang mengenai posko presenternya. Ya. Yang kedua mengenai optimismenya Pak, bahwa setelah pencarian, supaya pencarian pemakaman dan para awak kapal baru. Oke, baik. Jadi tadi saya sampaikan Mako Armada 2 ya sebagai krisis center itu sudah menyiapkan bagai peralatan komunikasi dan sebagainya untuk bisa berkomunikasi langsung termasuk mendapatkan keterangan. Yang kedua yang di Lanal Banyuwangi ada Danlan Tamalnya juga sudah disiapkan di sana, termasuk tadi saya sampaikan menyiapkan ambulan maupun peralatan lainnya. Ya. Kemudian yang kedua masalah tentang ya jelas saya sampaikan tadi kan, ya kita harus optimis lah, ya. Artinya optimis dalam arti kata kita sudah kerahkan semua sumber daya yang ada, ya, peralatan ada. Indonesia pun punya peralatan tersebut. Ada KRI Rigel, nanti juga dibantu KRI Wisnu, kalau nggak salah KN SAR Wisnu yang akan membawa peralatan yang bisa mendeteksi bawah laut sampai 600 meter kedalamannya. Nah ini mudah-mudahan yang jelas kita berupaya dan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, negara-negara sahabat di sekitar kita juga turut andil ya dengan peralatan-peralatan yang mereka miliki. Ya mudah-mudahan ya. Baik ya satu-satu. Baik ya, kalau masalah itu teknis sekali ya, artinya ya kita sendiri ya tidak bisa, artinya kan itu disiapkan mungkin tidak ini, tapi artinya mungkin ya kita tidak bisa memperkirakan lah ya, yang jelas pasti ada logistiknya, tetapi sampai berapa lama saya mungkin tidak sampai teknis ya, saya pikir itu mungkin ya. Ya, nah kita tunggu lagi perkembangan itu ya, ya makasih. Satu lagi, ya. Hanya memastikan saja, info terakhir ada kontak jam 4.30 tadi. Ada masalah jet pump, kemudian ada masalah baterai yang rusak. Mohon penegasan saja. Baik, tadi saya sampaikan sampai dengan saat ini belum ada informasi yang lain sementara itu ya. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Itu perkembangan segala macam ada analisa. Jadi sekali lagi saya sampaikan supaya semuanya jelas ya. Saya tegaskan lagi bahwa ya, pemirsa, kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali pada Rabu dini hari. Kapal buatan Jerman Barat tersebut hilang kontak saat menggelar uji coba latihan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebut kapal hilang kontak sekitar 60 mil dari Pulau Bali pada Rabu dini hari sekitar pukul 3. Kapal hilang kontak saat ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali. 53 personil dipastikan berada di dalam kapal. Kapal diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Sementara itu, upaya pencarian hingga saat ini masih dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air.